7 teman-teman ya. 7 itu buat kalian meaningnya apa sih ya? Apa artinya angka 7 buat kalian? Beberapa teman-teman ada yang menganggap angka 7 adalah angka keberuntungan, angka 7 adalah angka pertolongan, bahkan 7 itu banyak banget ya di sekitar kita. 7 tangga nada ya, do re mi fa sol la si ya. Lalu juga ada 7 hari dalam seminggu ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kan. Ada teman-teman ya, ada banyak sekali meaning arti-arti angka 7. Nah, buat kalian sendiri apa ya? Coba kalian komen di kolom komentar. Angka 7 buat kalian itu angka yang kayak gimana sih? Right ya teman-teman ya, kita bicara untuk bulan ini, bulan Juli ya teman-teman. Untuk kalian semua kita bakalan baca di monthly reading atau bacaan bulanan untuk teman-teman Leo ya, untuk teman-teman Leo dimanapun kalian berada. Nah, buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia dan mengharapkan yang namanya kehidupan yang jauh lebih baik ya, lalu juga pikiran yang jauh lebih baik, badan jauh lebih baik ya, sehat jasmani rohani ya, jiwa dan raga semuanya sehat, lebih baik lah kualitasnya. Kalian wajib banget yang namanya subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah audio sound therapy untuk membantu kalian, salah satu tools ya untuk bisa membantu kalian ya untuk ke arah hidup yang jauh lebih baik, merilis emosi-emosi negatif yang ada selama ini yang kalian masih bingung caranya kayak gimana, merilis trauma-trauma yang ada dan kalian rasakan selama ini dan bingung caranya untuk ngadepin kayak gimana. Kalian wajib banget pantengin channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dan buat kalian semua yang masih mau nanya gitu kan ya untuk private reading gimana kak sama kakak gitu kan, kalian kontak ke email ya teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com, dan term and condition pasti berlaku ya, seperti itu. Oke. Leo ya, kita baca ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Sama seperti bacaan bulanan yang sebelum-sebelumnya ya, kita yang pertama pasti akan membaca secara overall dulu atau general dulu di bulan ini, di bulan Juli ini ya apa. Dan semoga bacaan ini teman-teman bisa jadi afirmasi yang positif untuk kalian semua ya, untuk ya hal-hal positif atau hal-hal baik yang akan kalian dengarkan. Dan kalaupun ya yang kalian yang terdengar adalah hal-hal yang kurang baik ya, afirmasikan itu, putar reverse menjadi sesuatu hal yang pemahamannya baik ya untuk hidupnya kalian. Oke. Right, kita lihat sebagai sarana pencegahan kalau kurang baik ya, sebagai sarana afirmasi yang positif. Oke. Untuk hal-hal yang baik. Ini secara general ya, di bulan ini kita bakal lihat ya. Wow. Ikut andilnya semesta, ikut andilnya lingkungan kamu ya. Lingkungan kamu di bulan ini benar-benar bakal mempengaruhi atau affected ke kamu teman-teman ya. Jadi kayak orang itu di sekelilingnya kamu bakalan banyak yang ikut campur gitu ya di hubungan kamu, di hidupnya kamu, entah kenapa kayak gitu ya. Ada spiritual di sini ya. Ini adalah hal-hal yang juga berkaitan dengan lingkungan. Jadi bulan ini ya bener-bener ngefek banget ke kamu. Lingkungan itu bilang apa, kayak gimana, dan segala sesuatu kayak misal jadi sorotan terus-terusan gitu ya sama lingkungan kamu. Lalu ini juga nih ada pentagram di sini ya. Ini juga sama teman-teman ya. Kita selalu menganggap diri kita itu baik ya kan ya. Selalu menganggap diri kita wow gitu ya, sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi benar demikian apa enggak gitu kan ya, sebenarnya yang tahu diri kita sendiri ya. Dalam diri kita yang paling dalam pasti kita tahu kita orangnya kayak gimana ya. Tetapi teman-teman ya, buat kalian yang mungkin masih iya kak aku kan udah berusaha yang terbaik gitu kan, dan bla 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 bla, dan cenderung yang namanya nyalain orang lain gitu kan, dia yang salah, dia yang begini, dia yang menjadikan hidupku seperti ini dan sebagainya. Nah ini gampang sebenarnya kalau ya kita mau lihat hidup kita itu sudah mengarah ke arah yang baik, apa yang kita lakukan ini sudah baik apa belum ya. Kita sebenarnya bisa melihat ya, bisa melihat orang yang datang ke
ke depannya kita itu seperti apa, masih bisa nggak sih affected kita, masih bisa nggak sih ngefek ke kita gitu. Kalau misalkan dengan kedatangannya orang itu kita masih gampang banget yang namanya terpacu gitu kan ya, dengan emosi-emosi yang negatif, ibaratnya dibohongin orang nih gitu kan ya, emosi marah mencak-mencak yang sampai wah ya, sampai jabak-jabakan gitu ya, sampai kayak begitu banget lah gitu kan ya. Ini berarti masih ada hal-hal yang di dalam dirinya kita yang masih belum beres ya. Kenapa gitu? Karena kita mungkin nggak bisa milih ya orang mau datang ke dalam kehidupan kita itu kayak gimana, mereka mau seperti apa, ya kan? Karena kita juga pasti masih menarik hal-hal tersebut. Yang kita beresin bukannya mereka, yang kita kritik bukan mereka, yang kita rubah bukan mereka, tetapi diri kita. How to respond that ya? Bagaimana cara kita merespon hal tersebut, ini akan menentukan end up-nya ini akan seperti apa. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan kamu yang akan datang di bulan ini ya, teman-teman ya. Jadi ya, sebenarnya kuncinya itu ada di kamu ya. Kamu nggak bisa namanya ibaratnya itu kayak ngebenerin orang lain, selalu mengkritik orang lain ya. Sebenarnya apa sih kita sampai kita tuh harus sibuk mengkritik orang lain? Dan kalaupun kamu berada di lingkungan yang selalu seperti itu, mengkritik kamu sehingga kamu nggak jadi besar ya, melipirlah teman-teman ya, melipirlah ya. Itu adalah hambatan-hambatan dalam hidupnya kamu, itu adalah batasan-batasan ya, yang pada akhirnya kamu menciptakan itu ke diri kamu sendiri. Jadi ya teman-teman, orang lain boleh yang namanya membatasi kamu seperti apa, orang lain boleh banget yang namanya menghambat kamu dengan omongannya mereka, dengan pola pikirnya mereka, tapi balik lagi ini hidupnya kamu ya. Sarannya buat bulan ini adalah bertindak spontan ya, kreatif lah, dobrak hambatan-hambatan atau batasan-batasan yang pada akhirnya kamu ciptakan di pikiran kamu sendiri ya. Nih doesn't real, itu tuh nggak nyata gitu loh ya, seperti itu. Hal-hal yang mungkin terjadi, ada ketidakadilan yang kamu rasakan ya, ada scale of justice. Scale of justice ini adalah tentang ketidakadilan yang mungkin ya kamu pernah rasakan, dan itu masih kebawa gitu loh sampai sekarang ya teman-teman ya. Ada ketidakadilan ya, kemungkinan besar kalau udah tahu kayak begini berarti kamu udah ngerti nih, oh bulan ini potensinya kayak begini, jadi apa yang bisa dilakukan. Nah seperti itu. Jadi ya jujur kalau misalkan kita terus terbawa dengan situasi dan kondisi, terus-terusan ke bawah sama masalahnya gitu kan ya, diperlakukan gak adil nih, terus-terusan ke bawah gitu aja terus-terus ya, ini gak akan pernah jadi maju gitu loh dalam hidupnya kamu. Justru malah bikin kamu tuh khawatir, kesulitan sendiri, jadi was-was sendiri ya. Belajar melepaskan akan jauh lebih baik teman-teman ya, walaupun mungkin itu adalah sesuatu hal yang kayak bener-bener sulit banget ya, gak gampang, sulit lah ya ibaratnya seperti itu. Oke. Ini secara overall ya, secara overall di bulan ini diulas dalam bentuk yang macam-macam teman-teman ya. Macam-macam ya, ada beberapa simbol di sini tadi ya. Sekarang kita akan lihat ya, kita bakalan lihat untuk lebih detailnya ya. Kita ke keuangan dulu ya teman-teman ya, keuangannya kamu di bulan Juli ini ya, kita lihat. You break my heart, break my heart. And I'm only that you left me one. Oke, ini buat keuangannya kamu ya teman-teman ya. Keuangan kamu ada attachment ya, attachment ini tentang kerja keras sih ya. Jadi kemungkinan besar di bulan ini ya kamu masih harus bekerja lebih keras ya. Pekerjaan lagi ada banyak banget maksudnya gitu kan ya, dan terus-terusan ada pengeluaran nih teman-teman ya. Cuman ini bisa disiasati dengan cara prioritas dulu ya. Prioritas yang memang seharusnya dikeluarkan gitu, yang masih belum perlu ya nggak usah dulu gitu ya, karena pekerjaan lagi banyak tapi pengeluaran juga banyak, nggak kalah banyak ya, seperti itu. Jadi lebih ke kayak ayo
positif yuk, optimis yuk. Nggak usah yang namanya kamu down hanya karena aduh kerjaan lagi banyak, yang dibutuhin juga lagi banyak, tapi yang dikerjain ini masih belum menghasilkan gitu seperti yang diharapkan ya. Gimana ya gitu. Nah, ada pemikiran seperti ini di bulan Juli ya, tapi ini semoga tidak yang namanya menghentikan langkahnya kamu. Karena apa? Pekerjaan yang banyak ini mungkin masih belum bisa kamu tuai sekarang ya, tapi apa yang kamu tabur ini pasti bakalan kamu tuai nantinya ya. Dan melakukan saja yang terbaik pada saat ini. Kalau misalkan ada peluang-peluang atau tawaran-tawaran, ambil aja teman-teman ya. Ada ini bakalan ada ya, mungkin tidak yang namanya akan besar, akan banyak gitu, tapi selalu ada yang namanya pertolongan di saat kamu memang membutuhkan ya. Jadi kamu kudu belajar untuk positif dan optimis ya, seperti ini. Alright, nggak gampang keuangan kamu di bulan ini, tapi bisa dilalui walaupun ya datangnya tuh kayak pas banget gitu loh, pas kamu butuh, pas ada ya, seperti itu. Oke, ini untuk keuangan kamu. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan ya. Ada anchor di sini ya, kesehatan kamu. Oke. Tekanan-tekanan ada ya. Ini sih lebih ke pikiran ya, teman-teman ya, lebih ke mentalnya kamu di bulan ini ya. Ini beberapa hal kudu diatasi dengan baik nih ya. Lebih ke mental sih, kesehatannya sih ya. Kesehatan mental, sama juga ada hal-hal yang menyangkut tentang keluarga yang memang benar-benar jadi pikirannya kamu ya. Jadi pikirannya kamu banget teman-teman ya, sehingga ini ya, ini dia tadi ya, kalau misalkan kita bicara tentang masalah keluarga, ini bakalan bisa banget membuat dunianya kita tuh goyang, goyah, goncang ya, macam-macam sebagainya teman-teman, dan akhirnya menyebabkan kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dengan baik ya, menguasai diri dengan baik, yang terjadi adalah ya jadi oleng deh ya, jadi baperan deh, jadi kurang tidur deh, jadi akhirnya sakit deh gitu ya. Lalu seputar perut, kaki, tangan ya teman-teman ya, ini perlu banget yang namanya kamu lebih mawas ya. Olahraga yuk, olahraga ya. Jadi jangan cuma pikirannya doang yang diolahragain ya, tapi tangannya, kakinya juga olahraga, badannya diolahragain ya. Alright, ini adalah buat kesehatan kamu ya. Kita lihat untuk yang selanjutnya ke love reading ya, alias relation dengan seseorang. Kita bakalan untuk love readingnya. Setelah itu kita ke teman-teman yang menjalin relasi, komitmen dengan seseorang ya. Dan yang ketiga ke teman-teman yang menjalin relasi sih tapi complicated ya, seperti itu. Oke. Jomblo merapat yuk. Teman-teman jomblo di bulan ini lagi banyak peluang-peluang atau tawaran-tawaran ya, peluang-peluang atau tawaran-tawaran. Terus habis itu juga kalau dibilang lagi akan mendekati atau didekati juga ada kemungkinan ya, tapi lebih banyak peluang-peluang dan kesempatan yang muncul di pekerjaan sih teman-teman ya, seperti itu. Lagi mesti dipikirin kalau misalkan ada banyak sekali yang menawarkan gitu kan ya, hubungan-hubungan sama kamu. Karena kan yang namanya hubungan juga bukan cuma sesaat aja. Dan juga kalau misalkan kita mencari terus-terusan yang namanya kesempurnaan, tidak akan ada gitu. Jadi yang namanya sempurna itu adalah kesempurnaan yang dipaksakan gak sih? Ya, ketidaksempurnaan yang dipaksakan, maksudnya seperti itu ya. Semua manusia saling berhubungan pastinya ya, kayak gini ya. Dan kadang-kadang ketika kita kenal yang namanya kebaikan, orang baik gitu kan ya, itu dimana sih kita bisa membedakan orang baik ya? Karena kita mengenal yang namanya orang buruk gitu kan, kejahatan. Kita kenal yang namanya kebaikan, right ya, seperti itu. Jadi manusia pastinya seimbang. Kalau kalian semua yang jomblo pernah banget yang namanya merasakan kesakitan yang sangat luar biasa karena orang-orang yang kamu anggap tidak baik atau jahat ya, demikian pula kamu akan ketemu dengan orang-orang yang baik itu seperti apa, as long as kamu melakukan perubahan ke arah yang baik pula. Jangan ngarep dapat orang baik kalau kita sendiri aja masih belum baik ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ini buat kamu yang jomblo ya. Kita sekarang menuju ke teman-teman yang
berhubungan dengan seseorang ya, punya komitmen dengan seseorang. Ya, seperti apa kita bakal lihat di bulan Juli ini. Belajar untuk mengungkapkan apa yang dirasakan sih teman-teman ya, dan fokus aja gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang bikin kamu itu jadi nggak fokus di hubungan ini atau fokus pada tujuan di hubungan ini ya, pikirkan kembali, pikirkan ulang, jangan sampai ini mendistract kamu gitu loh teman-teman ya. Dan juga ini jangan semua kamu tanggung sendiri teman-teman ya, ada kalanya kamu bicara, kalaupun bicara ternyata tidak yang namanya membawa hasil seperti yang kamu inginkan, that's okay ya. Kamu bicara bukan untuk dia, untuk didengarkan dan apa enggak, kamu bicara untuk diri kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi untuk apa sih? Supaya kamu tuh bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan, dan juga lebih apa adanya di satu hubungan juga oke ya. Apalagi buat kalian yang sudah punya pasangan ya, sudah menikah, sudah punya satu komitmen yang memang benar-benar serius ya, mau ke jenjang yang lebih lanjut ya. Selanjutnya kalau semua atau segala sesuatunya tidak dimulai dengan apa adanya, kejujuran ya, pasti nantinya akan ditumpuki dengan yang lain-lain ya. Kejujuran akan ditumpuk dengan kejujuran yang lainnya, kebohongan akan ditumpuk dengan kebohongan yang lainnya. Nah, kamu milih yang mana gitu kan ya? Milih yang mana terserah gitu. Yang pasti kalau misalkan kita memilih menutupi perasaannya kita ya, yang ada besok dan besoknya lagi tambah ketutupan, tambah runyem teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita dari depan, dari awal itu sudah enteng ya, apa adanya, jujur dan sebagainya, nanti ke belakangnya juga jauh lebih enteng pasti seperti itu. Nah ya, tidak ada yang namanya kata-kata terlambat. Kalau misalkan kamu mau belajar untuk lebih terbuka, belajarlah mulai dari sekarang. Kalau itu masih belum bisa kamu mulai dengan pasangan kamu, setidaknya mulailah dengan diri kamu sendiri terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti pasangan kamu ngerti pun, itu adalah bonus ya, itu adalah bonus. Oke, sekarang kita lihat untuk kalian yang menjalani sisi complicated dalam sebuah hubungan ya. Ada Sagittarius dan Strength. Strength ini adalah tentang hubungan-hubungan yang on off ya, dibolak-balik, dia lagi ya, kayak gitu. Padahal udah tahu dua-duanya bahwa ini nih nggak bawa kebaikan ya. Selalu ada konflik yang berkepanjangan, dan konfliknya itu selalu sama gitu loh teman-teman ya. Jadi lucu gitu, di satu sisi konflik ya, di satu sisi ada sisi rasional yang mengingatkan, di sisi yang lain nggak mau dilepasin, sisi yang lain udah tahu bahwa ini nih nggak bawa kebaikan ya, jadi kenapa nggak dilepasin gitu. Nah jadi ini bolak-balik ceritanya kayak gitu terus-terusan ya, untuk kalian yang menjalani sisi complicated di satu hubungan. Nah caranya kayak gimana? Belajar melepaskan kalau itu nggak bawa kebaikan buat kamu, karena sesuatu hal yang dimulai dengan tidak baik ya, pasti endapnya juga tambah nggak baik, kecuali kalian mau berubah ya, merubah itu menjadi sesuatu hal yang baik ya, dua-duanya tentunya seperti itu. Jadi ini on off ya hubungannya, tapi kalau misalkan kalian nggak putuskan ini ya untuk menjadi seperti apa dan kayak gimana, yang ada malah muter-muter di situ aja ya. Jadi ya bolak-balik dia lagi. Nah kalian kapan lepasnya gitu kan. Seperti itu ya. Jadi pikirkan, kalau misalkan hubungan ini nggak bawa kebaikan untuk kalian ya, dilepaskan. Belajar untuk melepaskan, walaupun sulit, nggak gampang. Kalau udah bicara tentang rasa itu agak susah, tapi kalau misalkan kamu memasukkan sedikit rasionalitas ya, sedikit yang namanya logika, pasti kalian bisa menemukan yang terbaik, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini buat love readingnya kamu ya. Sekarang kita akan lihat hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan Juli ini ya, hal-hal baik. Right, ada candle di sini. That way, bulan ini adalah bulan yang bagus banget untuk kalian upgrade skill ya. Candle ini adalah tentang wawasan ya teman-teman ya, tentang wawasan, tentang pengetahuan bisa jadi ya.
kalian bakalan dapat kemudahan-kemudahan di pekerjaan ya, bisa jadi seperti itu, atau di pendidikan ya. Kemungkinan besar adalah kayak begitu. Dan yang kedua bisa jadi ya, kalau kita melihat ke wisdom, perbedaan prinsip yang ya terjadi dalam kehidupan kamu, baik itu sama kamu atau orang-orang sekitarnya kamu ya, ini bakalan ada solusinya ya. Bisa jadi ada perdamaian, atau kalaupun tidak ada perdamaian, setidaknya konflik-konflik ini nih kelar gitu loh ya, seperti itu. Jadi ini hal-hal baik yang potensinya di bulan Juli ini terjadi ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar ya, which is tadi kalau misalkan kalian menuju ke awal lagi yang overall ya, itu hubungannya dengan lingkungan sekitar gitu kan ya. Nah ini jawabannya, ada solusinya, bisa ada perdamaian ya dari konflik-konflik yang terjadi, ada solusi lah ibaratnya dari perbedaan prinsip yang menjadikan konflik ya. Oke, ini oke sih teman-teman ya, akhirnya selesai masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik-konflik dengan orang-orang sekitar ya. Ini hal-hal baiknya ya. Sekarang kita akan lihat untuk hal-hal yang bisa dicegah ya, sebaiknya dicegah supaya baik hasilnya. Apa sih hal-hal yang sebaiknya dicegah? Kita lihat. Oke, hati-hati terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kamu ya. Penting gak sih? Penting banget gitu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu berpikir gitu kan ya, tidak melakukan apa-apa, percuma nggak? Percuma gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita bertindak tanpa berpikir gitu kan ya, jadi apa-apa gak sih? Juga gak jadi apa-apa juga gitu loh teman-teman ya. Jadi bubar ya. Jadi yang pas-pas aja ya, kasih jarak yang pas. Mikir boleh ya, tapi juga bertindak ya. Bertindak juga boleh, tapi ada remnya juga ya, dengan dipikirkan dulu gitu. Ya seperti ini teman-teman. Karena kalau misalkan kamu di bulan ini bisa banget yang namanya mengendalikan pikiran kamu dengan pas ya, ini akan banyak sekali hal-hal yang kemarin-kemarin belum terrealisasi bakal terrealisasi di bulan ini ya, as long as syaratnya tadi ya. Hati-hati dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kamu, kasih jarak yang tepat banget. Jadi tahu kapan bertindak, tahu kapan stop berpikir ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini supaya jauh lebih cerah ceria ya. Cerah ceria, bahagia ya. Oke, kita lihat. Oke, saran buat kamu ngadepin bulan Juli ini ya. Bosen, jenuh ya, kadang-kadang gak apa-apa sih teman-teman ya, itu tuh wajar. Tapi bosen jenuhnya jangan dipakai untuk hal-hal yang gak baik ya. Dilakukan hal-hal yang ibaratnya bisa buat kamu tuh kayak menghasilkan karya gitu ya. Gak usah lari ke hal-hal yang aneh-aneh, tapi yang produktif lah gitu. Dan kalau misalkan kamu taunya itu ya, jangan ngerjain itu aja gitu. Ayo belajar ya, lihat dunia ini jauh lebih luas. Karena pasti kamu tuh sebenarnya, apalagi kalau misalkan kita lihat ya, Leo itu kreatif ya, kreatif banget. Dan kalau misalkan dilihat, dia mampu yang namanya melakukan beberapa hal, dan dengan melihat itu jiwa kekreatifannya itu bisa gitu loh langsung ngikuti, walaupun mungkin harus yang namanya belajar lebih dalam lagi ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi ya ayo ya, ini saatnya, kesempatan untuk kamu belajar hal baru gitu kan, yang menghasilkan ya, dalam artian menghasilkan bukan hanya sekedar materi ya teman-teman ya, tapi pemahaman juga, seperti itu. Dan bulan ini juga diingetin buat selalu rendah hati teman-teman ya, rendah hati. Lalu juga yang namanya belajar buat bahagia, karena sepertinya kamu masih belum tahu nih bahagia itu apa sih ya, baik caranya bahagia tuh kayak gimana sih ya. Beberapa teman-teman ada yang belum tahu ya, sibuk survive, sibuk berjuang ya, lupa yang namanya bahagia. Padahal ya, berjuang atau survive-nya biar bisa bahagia gitu, tapi esensi dari bahagia itu sendiri malah jauh gitu kan ya dari hidupnya kamu. Nah ya
tanya sama diri sendiri ya, supaya bulan ini bahagia gimana caranya ya. Dan juga diingetin juga untuk memakai mengendalikan, menggunakan ya, memaksimalkan kekuatan diri untuk apa sih? Yuk sembuhin diri kamu yuk ya teman-teman ya. Bukan berarti kamu sakit atau kayak gimana, enggak ya, tapi menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri kamu, supaya apa sih, kamu punya kekuatan diri untuk bertumbuh ya. Bertumbuh dalam artian secara spiritual, secara pemahaman, secara hidupnya kamu jauh lebih luar biasa lagi ya. Karena bulan ini adalah bulan yang menyenangkan, sama dengan kayak bulan-bulan yang lalu ya, dan bulan-bulan yang akan datang. Seperti itu ya. Kamu bingung gak sih ya, bahagia itu apa? Buat kamu yang bingung bahagia itu apa, kalian wajib banget yang namanya subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, karena di sana ada to find your happiness ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya next month, bulan depan, dengan cerita yang pastinya akan jauh lebih baik lagi ya. Semoga afirmasi yang positif ya teman-teman, dan selamat mengalami ya, selamat melewati bulan ini dengan bahagia, dengan semangat, dengan positif ya. Tetap semangat, ditemani sama Oracle Card Indonesia setiap hari. Alright ya teman-teman, keep shining. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.